Baik teman-teman, ini waktunya semakin mepet. Saya masih ada 1-2 quotes lagi. Nah, ini ada quotes menarik untuk menutup sesi kita malam hari ini. Protagoras punya pernyataan begini. There is no art without practice and no practice without art. Tidak ada seni keahlian tanpa latihan, dan tidak ada latihan tanpa seni. Ini mungkin kalau pakai ranahnya Protagoras tadi, berhubungan dengan isu-isu yang diangkat oleh Protagoras. Seni menata diri, seni menata masyarakat tadi, politik, seni berdebat, seni berfilsafat, seni berargumentasi. Nah, itu semuanya kan seni semuanya. Tidak ada seni tanpa praktis, tanpa latihan. Jadi kalau ingin menguasai harus latihan. And no practice without art. Dan tidak ada latihan tanpa art. Latihan juga jangan asal latihan. Kita juga harus ngerti caranya, ngerti tekniknya. Jadi teman-teman yang misalnya ingin bisa apapun, ingin pinter apapun, mungkin ingin pinter nulis kah, ingin pinter bicara kah, ingin pinter apapun, harus latihan. Tapi latihan juga harus pinter. Harus punya strategi, punya teknik, punya cara-cara biar tidak sembarangan. Jadi ini di antara quotes-nya Protagoras yang menurut saya penting. Kemudian terakhir masih ada satu quotes lagi. Ini menurut saya quotes yang sangat bijaksana. Mungkin bayangan kita quotes seperti ini tuh biasanya keluarnya dari Socrates, tapi ini tidak. Dari seorang Protagoras. Kata Protagoras, let us hold our discussion together in our own persons, making trial of the truth and of ourselves. Marilah kita mengadakan diskusi bersama dalam diri kita sendiri, mengadili kebenaran dan diri kita sendiri. Ini kebijaksanaan yang banyak disampaikan dalam ranah-ranah spiritual, dalam ranah-ranah mistik. Itu kebijaksanaan untuk lebih fokus pada diri kita sendiri dulu. Ini yang ternyata yang menyampaikan Protagoras. Yang kita bayangkan ini tokoh relativistik, tokoh agnostik, tokoh yang sukanya debat, ternyata juga punya kebijaksanaan pribadi. Bagi Protagoras, mari kita sering-sering berdiskusi dalam diri kita sendiri. Menguji, mengadili kebenaran-kebenaran kita. Dan juga diri kita. Kita selama ini kan seringnya menguji, mengadili orang lain. Mengomentari kebenarannya orang lain. Seolah-olah kita itu isinya hanya kebenaran-kebenaran saja. Padahal kita juga manusia. Kita juga sering salah, sering meleset, sering keliru. Maka Protagoras mengajak kita, yuk daripada kita nantang debat orang lain, nantang diskusi orang lain, ayo pertama-tama ngajak diskusi diri kita sendiri. Kita adili dulu pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Jangan kesusu mengadili orang lain. Kalau kita bisa lulus ujian internal tentang kebenaran kita, tentang diri kita sendiri, baru selanjutnya boleh lanjut ingin menguji kebenarannya orang lain. Mungkin itu yang diinginkan oleh Protagoras tadi kan, turun untuk berdebat atau memanfaatkan ilmunya, wawasan-wawasannya untuk keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Jadi ini ya di antara pandangan-pandangannya yang mungkin menurut teman-teman kontroversial malam hari ini, Protagoras juga punya kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di ranah
filosofi. Kalau yang ini kan memang namanya filosofi. Meskipun kelompok sofis itu sering disebut bukan filsafat atau anti filsafat. Kalau dalam referensi itu sering ditandingkan antara sofia dan sophistry. Filosofia dan sophistry. Cinta kebijaksanaan dan atau sofis saja. Sofis saja itu ya maksudnya hanya ingin debat saja, ingin menang-menangan saja. Tidak ada gunanya sama sekali untuk kebaikan individu maupun untuk masyarakat. Baik, teman-teman, saya kira itu materi kita tentang Protagoras untuk malam hari ini. Ya mungkin saya ingatkan lagi ya, setiap gagasan itu ada ruang dan waktunya, ada kebenarannya yang harus kita tangkap sesuai konteksnya, sesuai wadahnya, dan sesuai kepentingannya. Karena sebaik apapun gagasan, kalau kita salah menggunakannya, tidak pas konteks dan tidak relevan situasinya, biasanya juga meleset, tidak ada gunanya. Maka gagasan-gagasannya Protagoras juga begitu. Mungkin banyak di antaranya yang tidak cocok, teman-teman memutuskan tidak pakai, ya tidak masalah. Atau teman-teman menemukan banyak hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan mau dipakai, ya monggo. Tapi juga harus diperhatikan konteksnya tadi. Sehingga mempergunakannya pas. Sampai di mana dipergunakan, sampai level apa dipergunakan, sesuai dengan situasi dan kebutuhan kita. Kalau kita modenya seperti ini, nanti dari apapun dan dari siapapun kita bisa mengambil hikmah. Karena dalam gagasan-gagasan yang kita anggap berbeda dengan kita, seringkali di situ ada muatan-muatan kebenarannya. Sebaliknya juga dalam gagasan-gagasan kebenaran-kebenaran yang kita yakini, itu seringkali juga ada unsur-unsur tidak tepatnya, unsur-unsur salahnya. Maka jalan terbaik memang selalu kita evaluasi kebenaran-kebenaran kita. Seperti permintaannya Protagoras di quotes yang terakhir tadi. Baik teman-teman, saya kira itu kajian kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya sedikit atau banyak, mungkin hanya sekedar menghibur teman-teman di era pandemi ini karena harus lebih banyak di rumah. Tapi semoga teman-teman tidak lupa untuk bersyukur atas segala nikmatnya, sementara yang mungkin hari-hari ini sedang dirundung kesulitan, mengalami rasa sakit dan kepahitan hidup, semoga tidak lupa dengan kesabarannya. Semoga syukur dan sabar kita akan jadi solusi bagi problem-problem yang kita hadapi hari ini. Tidak hanya di level diri kita, bahkan di level global.